Terima kasih Anda masih bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa sore menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS APBD Jawa Timur tahun 2021-2022. Kantor Komite Olahraga Nasional KONI Jawa Timur di kawasan Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan berlangsung selama 6 jam dimulai pukul 9 pagi sampai pukul 16.00 sore hari. Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil menjelaskan bahwa tim KPK memeriksa sejumlah dokumen dan beberapa orang terkait penggunaan dana hibah yang bersumber dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Pemeriksaan difokuskan pada dokumen-dokumen terkait penggunaan dana hibah sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Selain itu, ruangan kerja bendahara dan ruang sekretariat juga tak luput dari penggeledahan. Beberapa staf termasuk bendahara dan staf administrasi juga turut dimintai keterangan untuk mengonfirmasi data dan dokumen yang disita. Sejumlah perangkat elektronik seperti telepon seluler dan flash disk juga diperiksa dan diverifikasi sesuai data yang telah disita dalam bentuk fisik oleh KPK. Ketua KONI Jatim menyampaikan akan kooperatif terhadap KPK. Sampai jam 3 tadi ada pemeriksaan berdasarkan perintah tugas KPK kepada tim untuk memeriksa dan melakukan penggeledahan kepada kantor KONI Jatim. Objeknya adalah kaitan dengan masalah penggunaan dana hibah atas nama Pak Kusnadi dan beberapa orang yang dinyatakan sebagai tersangka. Dana awal. Yang kedua, sudah ada pemeriksaan dan beberapa dokumen-dokumen yang dibawa mulai tahun 2017 sampai 2022. Kemudian sebagian masuk pada periode saya 2022 itu ada beberapa dokumen, tapi yang paling banyak itu adalah dokumen-dokumen kita yang berjalan tahun 2017 dan sampai 2022 awal. Usai melakukan penggeledahan, tim KPK membawa 2 koper barang bukti menggunakan 7 kendaraan. Penggeledahan oleh KPK ini sebelumnya dilakukan di rumah anggota DPD RI Lanyala Mataliti di kawasan Wisma Permai Barat, Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Kepolisian Resor Tulungagung menemukan sekelompok pelaku yang membuat serta menerbangkan balon udara berisi petasan hingga meledak di rumah warga. Polisi mengidentifikasi 14 remaja yang masih berstatus sebagai terlapor sehingga tidak ditahan. Sebanyak 14 remaja yang diidentifikasi Polres Tulungagung ini berusia antara 13 hingga 17 tahun. Mereka didampingi orang tua masing-masing mendatangi Mapolres Tulungagung untuk diperiksa lebih lanjut di unit PPA Satreskrim. Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Rio Pradana mengatakan pembuatan balon yang digantungi petasan tersebut dimotori oleh RAP yang mengajak 13 temannya. Balon udara berukuran tinggi 11 meter dengan diameter 14 meter, sedangkan petasan yang dikaitkan sebanyak 50 buah. Pasal yang disanakan yang pertama itu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2021, barang siapa masukan membuat, menerima, mencoba, meloleh, menyerahkan, menguasai, membawa, serta menyimpan, menyembunyikan, mengeluarkan bahan peledak Indonesia pidana paling lama 20 tahun dengan darurat. Kemudian yang kedua pasal 421 ayat 2 tentang penerbangan, pidana penerbangan. Pidana paling lama 1 tahun, yang terakhir 406 yaitu pengerusakan. Pidana paling lama 2 tahun 2011. Tapi kita dengan anak kita mengacu dengan 11 sistem peradilan pidana. Para terlapor mengaku menerbangkan balon berpetasan untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Salah seorang tokoh agama di Tulungagung, Kiai Haji Yasin Bisri, prihatin atas tradisi menerbangkan balon udara karena berpotensi membuat kerusakan dan kerugian lainnya. Ia mengimbau kebiasaan itu untuk ditinggalkan. Tradisi budaya untuk menyemarakkan hari raya itu boleh-boleh saja selama tidak menimbulkan kerusakan. Tetapi kalau tradisi budaya itu menimbulkan kerusakan, sifatnya, hukumnya
dilarang. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari ciptakan tradisi dan budaya yang membawa kebaikan, hindari dan tinggalkan tradisi budaya yang menimbulkan kerusakan. Minggu pagi 13 April, rumah milik Marsini warga desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, mengalami kerusakan pada bagian atap dan langit-langit akibat terkena ledakan petasan dari balon udara yang diterbangkan oleh belasan remaja. Dalam kasus ini, polisi mengikuti sistem peradilan anak sehingga tidak menahan para terlapor. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di pinggir jalan area persawahan di Kabupaten Madiun. Guna perawatan lebih lanjut, kini bayi tak berdosa ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini dengan mencari pelaku pembuang bayi. Video amatir warga merekam seorang wanita yang tengah menolong bayi laki-laki yang ditemukan di pinggir jalan, area persawahan Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Selasa pagi. Oleh warga sekitar, bayi yang diperkirakan berumur sekitar 40 hari langsung dibawa ke Puskesmas Pilangkenceng. Selanjutnya dibawa ke RSUD Caruban. Bayi tak berdosa ini pertama kali ditemukan Saiman, warga setempat yang tengah jalan pagi. Dia kaget ketika mendengar suara tangis bayi. Mengetahui hal itu, saksi melapor ke polisi sektor Pilangkenceng. Selain bayi, di lokasi polisi menemukan baju dan perlengkapan sang bayi yang ditinggalkan. Pagi jalan-jalan, dengar suara bayi, dilihat ada bayi di sawah itu. Terus kondisi bayinya seperti apa, Pak? Kondisi bayi tadi ya kedinginan, Mas. Terus akhirnya ditolong sama masyarakat sini. Dan kami juga koordinasi dengan pihak pemerintahan, baik desa maupun kesehatan bidan desa, yang mana mungkin dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir yang mengetahui ada persalinan ataupun yang mengetahui bayi tersebut untuk segera informasi ke kami pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki peristiwa pembuangan bayi ini dan mencari pelakunya dengan berkoordinasi ke Puskesmas untuk mendata siapa-siapa wanita yang melahirkan dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan sebelumnya. Nirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Mahasiswa di Surabaya membuat kreasi es krim dan gelato berbahan pewarna alami arang kelapa. Jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi.